Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, tahukah Anda kisah bocah penjual tisu dan makanan ringan yang tertidur di trotoar dan beberapa hari ini memang terakhir viral di media sosial seperti itu. Nah, bocah bernama Abil ini nekat berjualan karena melihat keterbatasan ekonomi keluarganya. Namun Juno dan juga pemirsa sayangnya karena kelelahan berdagang, prestasinya di sekolah pun tidak maksimal. Beruntung kisahnya kini mendapatkan perhatian sehingga mendapatkan uluran tangan dari dermawan. Abil pun kini tak perlu berdagang dan juga bisa fokus sekolah. Media sosial sepekan terakhir dihebohkan dengan kisah seorang bocah SD yang masih menggunakan seragam tertidur di persimpangan jalan karena kelelahan berdagang. Nama bocah ini Abil Alifuddin. Setiap hari sepulang sekolah, Abil berjualan tisu di persimpangan jalan atau mangkal di universitas dekat tempat tinggalnya. Abil adalah anak keempat dari 5 bersaudara. Seluruh anggota keluarganya tinggal di sebuah rumah kontrakan sederhana. Orang tua Abil bekerja sebagai penjual cilor dan minuman di kantin sekolah. Penghasilan yang tak seberapa ini memaksa 2 kakak Abil tak lagi bisa melanjutkan sekolah. Karenanya Abil memilih berjualan tisu. Hasilnya yang tak seberapa ia berikan untuk membantu orang tuanya. Sebagian lain disisihkan untuk uang jajan. Pernah orang tuanya melarang Abil berjualan, tapi keinginannya mencari uang sendiri membuat Abil tetap nekat berdagang, meski prestasinya di sekolah tidak maksimal karena kelelahan. Bantuin orang tua, buat jajan. Ya malas sih malas, tapi kan itu namanya juga usaha. 50 atau 60, kadang sampai kalau paling besar 100 lebih. Enggak, ya dia nggak apa-apa ledekin kan dia masih minta sama orang tua. Enggak, cuma nggak guna sama baju kotor. Udah sobek, nggak enak jadinya, malu ngebahagiain orang tua. Biasanya Abil berdagang hingga larut malam. Padahal keesokan harinya Abil masih harus belajar di sekolah seperti anak sebayanya. Akibatnya Abil sering tertidur di kelas. Beberapa kali Abil bahkan membolos sekolah. Karenanya pihak sekolah pun berusaha memanggil orang tua Abil yang sayangnya tidak mendapat respon. Kalau saya pribadi awalnya sih tidak percaya karena saya tidak pernah melihat Abil berjualan. Tetapi karena adanya laporan dari teman-teman dan anak murid kelas yang lain dan bahkan ada guru juga yang pernah melihat, ya saya percaya. Lalu saya bertanya kepada Abil, "Abil, kamu benar jualan?" "Tidak, Pak." Awalnya dia tidak mengaku, tapi saya tanya terus berkali-kali, baru akhirnya dia mengakui bahwa dia berjualan. Pernah. Abil pernah sering tidak masuk sekolah. Sampai-sampai tidak ada keterangan, karena kalau saya ini, jika ada anak tidak masuk, sakit ya harus ada surat sakit, izin harus ada surat izin. Tapi Abil tidak pernah membawa keterangan, surat keterangan dari orang tuanya. Ya, niat Abil memang baik, namun berdagang rupanya membuat perkembangan pendidikan Abil tak seperti seharusnya. Dilematis, di usia muda anak seperti Abil belum siap menanggung beban sedemikian berat, namun kebutuhan ekonomi begitu mendesak. Untunglah masih ada orang-orang yang tergerak hatinya melihat perjuangan Abil dan mau mengulurkan tangan, sehingga Abil tak lagi harus berjualan tisu di persimpangan jalan, tapi bisa fokus pada pendidikannya. Angela Monda, Ardi Nugroho, Deviana Maesa, MNC Media, Jakarta.